Baik, untuk kasus yang pertama, seseorang pergi ke pasar malam dan melihat ada 2 stand permainan lotre. Untuk stand yang satu yaitu melempar uang dan stand yang kedua yaitu melempar dadu. Nah, dia berminat untuk mencoba permainan lotre tersebut, tetapi ia ragu-ragu. Maka pilihan yang dia punya ialah bermain lotre dengan mata uang, atau bermain lotre dengan dadu, atau tidak bermain sama sekali. Nah, untuk mata uang, kesimpulan atau kejadian yang tidak pasti untuk didapatkannya ia berupa gambar dan berupa angka. Sedangkan untuk permainan dadu berupa angka atau mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika bermain dengan mata uang, maka kejadian jika memperoleh gambar bernilai Rp200 dan jika angka tidak bernilai rupiah. Sedangkan jika dia bermain lotre dadu, untuk mata 1 dia mendapatkan 200, mata 2 Rp0, mata 3 Rp200, mata 4 dan 5 Rp0, dan mata 6 Rp200. Nah, jika semua informasi digabungkan dalam sebuah pohon keputusan atau diagram keputusan, maka dia mempunyai 3 pilihan, yaitu bermain lotre dengan mata uang yang mengakibatkan kejadian yang pastinya menghasilkan gambar dan angka, dan jika main lotre dengan dadu akan menghasilkan mata 1, 2, 3, 4, dan 5, dan jika tidak bermain tidak menghasilkan keuntungan atau nilai sedikit pun. Nah, lanjut untuk kasus 2, perusahaan kosmetik Cleopatra adalah sebuah perusahaan kosmetik yang memproduksi lipstik, bedak, cat kuku, dan hairspray. Semua hairspray Cleopatra merupakan produk yang paling menonjol. Pada puncaknya, penjualan hairspray ini dapat mencapai 20% dari seluruh penjualan hairspray di pasaran. Tetapi akhir-akhir ini penjualan hairspray tersebut menurun hingga tinggal menguasai 7% dari seluruh penjualan hairspray di pasaran. Melihat penurunan yang tajam ini, maka manajer pemasaran mengadakan survei konsumen pada beberapa tos serba di berbagai daerah. Hasil analisis survei ini menunjukkan bahwa penurunan penjualan hairspray Cleopatra ini disebabkan karena kualitasnya lebih rendah daripada kualitas hairspray dari perusahaan-perusahaan saingan, sedangkan harganya relatif sama. Berdasarkan hasil survei ini, manajer pemasaran merasa dia kini dihadapkan pada 3 pilihan. Pertama, mengadakan kegiatan pengembangan produk yang tujuannya untuk meningkatkan kualitasnya. Yang kedua, meneruskan penjualan hairspray tanpa perubahan apapun. Yang ketiga, menghentikan produksi hairspray seluruhnya. Bila hasil pengembangan ini positif, maka ia dapat memasarkan produk baru tersebut. Tetapi bila hasilnya negatif, maka pilihannya adalah menghentikan pengembangan produk baru atau meneruskan penjualan produk lama tersebut. Bila hasil pengembangan positif dan produk baru yang dihasilkan kemudian dipasarkan, maka diperkirakan tingkat penjualan produk tersebut akan tinggi. Tetapi bila hasil pengembangan tersebut negatif dan produk lama tetap dipasarkan, maka tingkat penjualan diperkirakan akan tetap rendah. Dalam kasus perusahaan kosmetik, yang pertama itu kumpulkan alternatif awal, yang kedua kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif awal, yang ketiga alternatif lanjutan, dan yang keempat itu kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif lanjutan. Berikut bisa dilihat pada slide diagram keputusan lengkap. Melalui suatu analisa finansial dapat diperoleh keterangan bahwa bila produk baru berhasil dipasarkan dan mencapai tingkat penjualan tinggi, maka hasil yang akan diperoleh adalah 50 juta rupiah. Tetapi sebaiknya bila produk baru hanya mencapai tingkat penjualan yang rendah, perusahaan akan kehilangan sebanyak 15 juta rupiah.
Kerugian ini disebabkan karena hasil penjualan tidak dapat menutup ongkos produksi dan biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek pengembangan dan biaya pemasaran produk. Bila hasil pengembangannya positif, tetapi perusahaan memutuskan untuk tidak memasarkan produk baru, maka hasilnya adalah kerugian sebesar 5 juta rupiah, yang merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek pengembangannya. Seandainya dari semula perusahaan telah memutuskan untuk tidak melakukan proyek pengembangan, melainkan tetap memasarkan produk lama seperti biasa, maka dapat diharapkan hasil 40 juta apabila tingkat penjualannya tinggi. Tetapi bila ternyata penjualannya rendah, maka hasilnya adalah kerugian sebesar 15 juta. Bila perusahaan memutuskan untuk tetap memasarkan produk lama setelah mengetahui bahwa hasil proyek pengembangan adalah negatif, maka akan diperoleh adalah hasil seperti dinyatakan di atas, dikurangi dengan biaya penelitian. Jadi, bila tingkat penjualan tinggi, maka akan diperoleh 35 juta rupiah. Sedangkan bila rendah, perusahaan akan menderita kerugian 20 juta. Tetapi bila perusahaan memudahkan untuk menghentikan produk setelah hasil proyek pengembangan ternyata adalah 5 juta rupiah, yaitu biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek pengembangan. Nilai kejadian. Di sini ada proyek penelitian, hentikan produk, dan teruskan seperti biasa. Proyek penelitian ada positif dan negatif. Proyek penelitian positif ada pasar tinggi, produk baru rendah, tidak. Negatif pasar tinggi, produk lama rendah, hentikan produk. Positif pasar tinggi 50 juta, produk baru rendah 15 juta, dan tidak 5 juta. Negatif pasarkan tinggi 35 juta, produk lama rendah 20 juta, hentikan produk 5 juta. Teruskan seperti biasa, tinggi 40 juta, rendah 15 juta. Penetapan nilai kemungkinan. Untuk mengetahui berapa besarnya nilai kemungkinan bahwa proyek pengembangan akan berhasil mendapatkan performa baru yang lebih baik, manajer pemasaran melakukan serangkaian tanya jawab dengan anggota komisi pengembangan perusahaan yang terdiri dari ahli kimia dan teknik pemasaran. Dari hasil tanya jawab ini, ia kemudian memperkirakan dan menyimpulkan bahwa nilai kemungkinan berhasilnya pengembangan tersebut adalah 0,8, sedangkan kemungkinan gagalnya adalah 0,2. Setelah itu, manajer kemudian mengadakan pertemuan dengan stafnya dari bagian pemasaran untuk mendiskusikan masalah tingkat penjualan produk yang mungkin dicapai. Dari diskusi ini diketahui bahwa bila perusahaan tidak melakukan proyek pengembangan dan tetap menjual produk lama, maka kemungkinan besar tingkat penjualan akan tetap rendah. Nilai kemungkinan untuk mencapai tingkat penjualan yang tinggi hanyalah sebesar 0,3. Ini berarti bahwa nilai kemungkinan penjualan akan tetap rendah sebesar 0,7. Tetapi bila setelah diadakan proyek pengembangan, perusahaan berhasil menampilkan produk baru yang lebih baik kualitasnya, nilai kemungkinan untuk mencapai tingkat penjualan yang tinggi adalah sebesar 0,9, sedangkan nilai kemungkinan penjualan akan rendah hanyalah sebesar 0,1. Sebaliknya, apabila ternyata proyek pengembangan tidak berhasil menampilkan produk baru, tetapi perusahaan memutuskan untuk tetap menjual produk lama, maka nilai kemungkinannya adalah sebesar 0,7 dan 0,3, masing-masing untuk tingkat penjualan rendah dan tingkat penjualan tinggi. Di sini ada diagram pohon keputusan, nilai dan kemungkinan yang terjadi.